Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai persyaratan PPG dalam jabatan tahun 2022. Bagaimana sistem PPG 2022? Apakah sama dengan PPG-PPG sebelumnya? PPG 2022 memiliki dua jenis. Yang pertama adalah PPG prajabatan. PPG ini adalah PPG terintegrasi dengan perekrutan ASN P3K Guru atau PPG prajabatan model baru. Pembahasan mengenai ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah PPG dalam jabatan. PPG untuk guru-guru yang telah lama mengabdi. Pada kesempatan ini kita akan fokus membahas PPG dalam jabatan. Mekanisme PPG dalam jabatan. Poin pertamanya adalah terdaftar di Dapodik. Teman-teman jika tidak terdaftar di Dapodik, maka tidak akan bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi teman-teman harus segera mendaftarkan diri di Dapodik. Hubungi operator sekolahnya untuk bisa mendaftarkan di Dapodik. Selanjutnya adalah guru-guru harus memiliki NUPTK, karena tanpa NUPTK, teman-teman tidak akan bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Setelah memiliki NUPTK, teman-teman harus mengaktifkan SIM PKB-nya. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah link untuk bisa mendaftarkan diri di SIM PKB, yaitu https://gtk.belajar.kemendikbud.go.id akun PTK. Tetapi untuk bisa mendaftarkan diri di website ini, teman-teman harus terdaftar di Dapodik dan memiliki NUPTK. Jadi pastikan memiliki Dapodik dan NUPTK. Setelah itu, setelah mendaftarkan diri di SIM PKB, maka teman-teman harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Kenapa harus mengaktifkan SIM PKB? Karena di SIM PKB inilah kemudian kita akan mengikuti proses seleksi untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Di website ini kita akan diundang, kemudian mengikuti tes, kemudian konfirmasi apakah kita akan mengikuti PPG ataukah tidak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai persyaratan-persyaratan apa saja sih untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Persyaratan PPG dalam jabatan. Ada beberapa persyaratan untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Yang pertama, guru dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Yang keempat, guru yang terangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Yang kelima, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi yang hanya tamatan SMA atau tidak memiliki ijazah S1 itu tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Yang keenam, mengajar aktif selama 2 tahun terakhir. Salah satu persyaratan NUPTK itu adalah mengajar aktif selama 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Yang kedelapan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kesembilan, berkelakuan baik. Selanjutnya adalah persyaratan administrasi PPG dalam jabatan yang teman-teman harus persiapkan. Yang pertama, melampirkan hasil scan ijazah S1 atau D4 asli fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, dapat melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, melampirkan hasil scan SK pengangkatan pertama, asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, Kota. Yang ketiga, kemudian melampirkan hasil scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir. SK tersebut dilegalisir oleh yang pertama Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk ASN, asli atau fotokopi legalisir. Yang kedua, Dinas Pendidikan, Prof, Kabupaten, Kota,
BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan, asli atau fotokopi legalisir. Yang ketiga, ketua yayasan untuk guru tetap yayasan, asli atau fotokopi legalisir. Yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan, asli atau fotokopi legalisir. Yang keempat, melampirkan hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Yang kelima, melampirkan hasil scan surat izin dari atasan. Jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan setempat atau pimpinan yayasan atau ketua yayasan. Dan yang keenam, melampirkan hasil scan fakta integritas yang bermaterai. Teman-teman harus menyiapkan semua persyaratan administrasi ini sebelum mengikuti PPG dalam jabatan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.